Assalamualaikum Maryam. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya di sesi konseling yang bakal kita lanjutin hari ini. Iya, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Waktu kemarin kan kita cuma nanya kabar tentang perasaan kamu hari ini gimana. Sekarang aku pengen kenal lebih dekat lagi sama kamu. Kamu gimana sih? Tadi ceritain kayak kegiatan kamu sehari-hari di rumah gimana? Atau mungkin sekarang gimana tinggalnya kamu? Sekarang karena aku kuliah ya, jadi aku jauh dari orang tua. Aku tinggal di kos, bukan kayak di asrama di dekat kampus gitu. Asramanya bentuk pesantren. Ya kayak begitulah, ada ngajinya gitu. Kegiatan di asrama selain ngaji apa aja? Biasanya sih aku kebanyakannya di luar, soalnya kayak ke kampus ngerjain tugas gitu-gitu jarang di asrama. Paling ya pulang sore gitu, tidur aja gitu kan, ngaji kalau ada jadwalnya buat ngaji. Gimana boleh ceritain nggak? Kan kamu jauh nih dari orang tua gitu ya. Kayak perasaannya ketika kamu jauh di dekat orang tua tuh gimana gitu? Perasaannya sedih sih, karena aku tuh dulu pernah mencoba ya jauh dari orang tua selama aku SMP, dan itu aku tuh nangis terus gitu kan. Karena emang nggak bisa jauh dari, apalagi dari ibu aku Ya. Terus ketika itu tamat SMP, aku pulang lagi ke kampung halaman aku di sana, pulang lagi nerusin SMA di sana selama 3 tahun. Dan sekarang jauh lagi dari orang tua, dan rasanya yang dulu nangis-nangis, yang dulu sering pengen pulang tuh sekarang tuh kerasa lagi gitu, ada lagi si masa-masa merasa sendiri gitu. Apalagi sekarang tinggal di yang notabene banyak orang gitu, aku tuh orangnya gak bisa gitu tinggal di suatu tempat yang aku gak bisa sendiri, gak bisa me time yang bising gitu, aku tuh gak bisa. Jadi kayak mungkin kamu tipikal orang yang introvert ya. Untuk dulu sampai ya mungkin saat ini emang introvert, tapi gak terlalu kayak dulu banget. Kalau dulu masih masa-masa SMP kayak aku tuh sendiri, gak punya teman, kayak aku tuh membatasi diri aku dengan orang lain karena mungkin didikan dari orang tuanya. Karena aku tuh dulu sakit-sakitan, jadi jarang dibolehin main, jarang dibolehin keluar. Jadi terbentuklah aku yang dimana anak rumahan sendirian, gak pernah panas-panasan, mainnya ya mainan anak-anak kayak di rumah aja gitu, gak pernah keluar. Jadi ketika aku SMP tuh jauh dari mama aku tuh sendiri, gak bisa sama orang, gak bisa ngobrol sama orang. Jadi aku tuh pulang kan, karena emang gak mau nerusin lagi di daerah itu, gak mau nerusin lagi sekolah, pulang lagi. Ternyata selama kan gak kerasa ya, kita 3 tahun di rumah tuh gak kerasa. Jadi ternyata aku tuh sekarang harus jauh lagi. Dan itu tuh ketika kemarin semester 1, karena sekarang kan aku masih semester 2. Ketika kemarin semester 1 dan dimana aku masih harus beradaptasi lagi seperti yang dulu, ternyata yang dulu aku sering nangis buat pergi sekolah, sekarang terulang lagi. Aku tuh ketika mau pergi ke kampus tuh udah dewasa kan, tapi kayak kehilangan sosok yang dimana biasanya aku tuh aku pergi dulu ya, aku sekolah dulu, doain gitu. Sekarang kan nggak ada, jauh. Terus karena mungkin aku gak bisa sama orang lain, jadi aku tuh sering gimana ya supaya aku tuh gak selalu di sana, gak selalu di asrama itu, gak selalu diam di sana. Aku tuh kayak harus mencari kegiatan supaya sampai ke sana tuh aku tuh istirahat, untuk membatasi semua hal-hal dengan mereka. Karena
mereka tuh gak bisa, aku tuh orangnya diam kan, mungkin mereka tersinggung kenapa sih sendiri aja gitu, gak pernah gabung-gabung sama mereka. Oh mungkin aku tanggapi dari cerita yang kamu utarakan gitu ya. Mungkin asrama itu yang asalnya pikiran kamu ngerasa kayak oh kalau misalnya aku di asrama aku bakal bisa lebih baik lagi, lebih mandiri lagi, ternyata ada dampak negatifnya. Kamu ngerasa terkekang, ngerasa kayak aku tuh nggak bisa gitu buat kayak gini terus, aku tuh pengen buat ngasih ruang dan waktu buat diri aku sendiri, tapi nyatanya karena emang disahkan dari peraturan di sana kamu kayak gini terus gitu. Iya, bukan karena disana sih, kayak karena kan kalau asrama tuh kita nggak sekamar tuh kita beberapa orang yang berbeda gitu. Terus mereka tuh kan beda-beda, mungkin di tempat di kamar aku itu mereka tuh orang-orang yang bisa bersosialisasi, sedangkan aku enggak, aku tuh gak bisa, dan mereka tuh malah bukannya membuat aku nyaman, malah dapat penolakan dari mereka karena sifat aku ini gitu. Sekarang kan banyak penolakan karena sifat kamu kayak gini. Aku mau nanya dong, cara kamu buat beradaptasi, kayak setidaknya kamu ngerasa kayak emang ada di diri kamu yang salah, atau mungkin kamu merasa kayak bentar ya salah. Kan tadi kamu bilang itu mereka itu menolak karena sifat kamu kayak gini, dan gimana sih cara kamu buat kayak mengurangi hal itu teh? Aku sih bukan lebih ke mengurangi ya, karena kan mereka gak suka mungkinnya kok aku orangnya gak pernah bicara sama mereka, jarang banget berkomunikasi, seperlunya aja. Kayak aku mah ketika mereka seperti itu aku lebih ke ya udah, aku gak bisa ngejelasin ke mereka kalau aku tuh kayak gini, kalau aku tuh kayak belum tentu mereka mau mengerti aku. Jadi lebih ke ya udah gak apa-apa, aku aja yang ngerti. Oh mereka teh begitu tuh karena gak tahu aku seperti apa, dan aku juga gak mungkin mau menjelaskan itu ke mereka, ya udah aku nerima aja. Oke, boleh dong sedikit spill sebenarnya seorang Mariam itu siapa? Apakah kamu sendiri sudah mengenal istri Mariam itu siapa? Kayaknya kalau mengenal diri sendiri benar-benar mengenal enggak sih, tapi kayak sedikit-sedikit ya. Mungkin aku tuh orangnya emang susah bergaul, terus kayak susah bisa deket dengan orang lain gitu, kayak udah deket sama yang ini ya udah aku sama yang ini aja, jarang bisa aku deket lagi sama yang lain. Seperti tadi kan aku bilang di SMP tuh aku sendiri, tapi sebenarnya aku punya teman satu, ya udah satu itu aja. Terus ketika SMA sama aku sendiri tapi punya teman ya udah satu itu aja. Jadi ketika di pesantren juga ada, cuman memang satu, tapi enggak semua, karena lingkungan pertemanan aku tuh kecil, yang kecil banget, kayak oh aku udah punya teman ya udah, nggak bisa aku harus punya teman banyak, enggak gitu. Karena emang kayak kalau terlalu banyak orang tuh aku tuh pusing, aku tuh stres, kayak kenapa sih harus banyak orang, kenapa sih harus gini, aku tuh gak mau dengar suara mereka, pengennya teh hening gitu, pengennya teh sendiri. Aku tuh ya boleh lah berdua, gak lebih dari itu. Oke, cara kamu ketika kepanikan kamu, ketika kepusingan kamu menghadapi banyak orang itu dengan cara apa? Aku seringnya nangis sih. Aku kalau gitu ya udah musimnya aku lah, mood akunya ya kan, kadang aku pengen sendiri, pengen diam gitu kan, gak ada kebisingan gitu Ya, supaya aku tuh kan gak bisa tidur kalau nggak bising, kalau banyak orang yang ngomong. Bahkan ketika sedikit aja kulit aku tuh kesentuh bisa ngomong kayak ya Allah kenapa sih aku tuh gak mau sama mereka, gak mau, pengennya teh pengen sunyi gitu. Aku tuh nangis sepuasnya sampai berjam-jam nangis. Kalau udah nangis udah nangis. Aku udah gak apa-apa, kamu tuh pasti bisa, toh dulu juga pernah melalui yang seperti ini. Mungkin kalau dulu kita nggak sekamar, tapi teman-teman di luar kan, di kos sebelah, tetangga gitu kan, karena dulu juga aku tinggalnya
pas SMP itu di rumah saudara aku. Jadi kan orang juga beda sama ibu aku yang anaknya kan pendiam, jadi ya udah mewajarkan ketika anaknya ada waktunya misalkan seharian mau sendiri aja di kamar, gak keluar rumah, gak kemana-mana, gak main sama teman-temannya. Orang tua aku bisa ngomong itu, tapi orang lain kan enggak. Jadi seperti sekarang ya mereka enggak gitu juga, karena mereka bukan orang yang mengenal aku. Jadi ya udah gak apa-apa mereka seperti itu juga. Kalau akunya ngerasa risih sama keadaan mereka, ya udah paling aku nangis. Tapi kadang aku tuh merasa capek, aku tuh pengen sendiri, gak mau di sini, tapi gak bisa. Itu juga aku yang mau, bukan keinginan siapapun. Aku yang kayak tadinya mau merubah diri aku tuh bisa bersosialisasi. Ternyata setelah aku jalani hampir mau 1 tahun, berat ya buat aku bisa menerima mereka tuh, bisa menerima keadaan mereka tuh aku gak bisa. Berarti yang aku tangkap di sini kamu lebih pemikir orangnya gitu. Di sini aku mau nanya deh, cara kamu kayak, bagi aku ya kamu tuh bisa loh gitu, kayak kekurangan kamu dalam hal itu tuh bisa jadi kelebihan kamu gitu, ketika kamu melarikan diri kamu untuk selalu belajar gitu. Biasanya orang-orang yang seperti kamu itu adalah orang-orang yang kritis gitu, sangat dibutuhkan gitu untuk bangsa ini. Cuman sekarang yang pengen aku tanyain ke kamu, apa sih yang kamu harapin dari sosok seorang Siti Mariam itu? Aku sih berharap aku bisa jadi orang yang seperti mereka, bisa hidup dengan di lingkungan yang banyak orang. Karena dari dulu kayak masalah yang sering muncul di hidup aku, ketakutan aku tuh itu ketika aku berada di suatu tempat yang banyak orang, aku gak bisa. Paling takut ya kayak takut aja, gak mau, bukan karena mereka bisa berbuat jahat atau, tapi kayak karena aku sudah terbiasa sendiri berada di lingkungan yang banyak orang, aku gak mau. Kayak misalnya di sekolah masih boleh lah kita cuman beberapa jam di sekolah banyak orang, tapi tetap aku tuh gak bisa dekat sama semua orang gitu. Untuk yang ketika pulang ke rumah makan enak tuh sendiri, karena aku cuman berdua kan, cuman 2 bersaudara. Jadi terus adik aku juga jauh, jadi aku cuman tinggal berdua sama ibu aku, karena aku kan kerja sering pulang pergi. Di situ aku tuh bisa sendiri, bisa ngapa-ngapain tuh sendiri. Tapi ketika sekarang aku tuh pengen loh kayak orang lain, bisa bersosialisasi sama yang lain juga, nggak cuma 1 orang itu aja, tapi bisa juga sama yang lainnya gitu. Mungkin aku bisa kasih opsi pilihan buat kamu. Kalau misalnya kamu kan keinginan kamu saat Siti Mariam tuh pengen kayak orang lain yang bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Cuman kayak ini, ketika kamu datang ke suatu tempat, coba kayak misalnya tadinya berdua tambahin 1 orang, bertiga. Jadi semakin ke depan semakin tambahin lagi gitu sih pergaulan kamu itu gitu. Atau misalnya pengen nyobain kayak datang ke pengajian, kayak gak apa-apa harus sebulan sekali, setahun sekali juga gak apa-apa, asal kayak ngasih jeda dulu, ngasih adaptasi dulu ke diri kamu sendiri kayak gitu. Mungkin dari aku. Oke, terima kasih atas sarannya. Oke, bagus banget ya udah mulai terbuka hari ini. Makasih banyak, semoga semakin membaik keadaannya, dan aku berharap ketika kita bertemu di sesi konseling selanjutnya, seorang Mariam sudah bisa bersosialisasi dengan orang lain ya. Makasih Mariam atas waktunya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.